Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menambahkan umur kita dan terus menopang kehidupan kita serta memelihara kita dengan keajaiban-keajaiban dan berkat-berkat yang senantiasa Ia cukupkan untuk kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur untuk seluruh hidup kami dan hari-hari yang telah kami lewati dengan pertolongan-Mu yang ajaib. Engkau tak pernah membiarkan kami, terus menopang kami dan terus memberikan kami kekuatan. Kalau kami ada hari ini adalah karena kemurahan hati Tuhan kepada kami. Terima kasih nafas kehidupan, terima kasih tubuh dan kesehatan, serta pemeliharaanmu melalui berkat-berkat yang Engkau berikan. Kami mohon tolonglah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Karena itu tolonglah kami oleh roh-Mu, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, basuhlah kami. Dan kiranya roh-Mu menguatkan hati kami, sehingga kami dapat membuka hati dan mendengarkan dengan baik akan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tolonglah kami oleh roh-Mu, layakkanlah kami oleh anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai kehidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang meremuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan
menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita pasti atau mengharapkan keadaan atau masalah-masalah di dalam kehidupan ini supaya kita tidak mengalaminya. Kita berharap dan kita menghindari ya kegagalan, kita menghindari bahaya, kita menghindari kesedihan. Ya, kita tidak ingin mengalaminya. Tetapi saudara, kita bagaimanapun juga, karena kita ini adalah hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dan kita alami. Agar apa? Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Supaya kita punya pengalaman. Ya, punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, di dalam Mazmur 34 ini adalah gambaran. Gambaran pengalaman Daud ketika ia merasa takut. Ia takut terhadap musuh atau di hadapan musuh. Ya. Namun kita melihat di dalam ayatnya yang pertama, kita melihat di situ bahwa Tuhan, ia dibela oleh Tuhan. Jadi ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan gagal, dalam masalah, tertindas, Daud bersaksi bahwa Tuhan mendengar dan menyelamatkannya, sehingga ia dapat mengajak orang-orang untuk mempercayai Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu baik, percaya kepada Tuhan, takutlah akan Dia, ya, dan senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi di saat kita dalam keadaan tertindas, dalam keadaan gagal, di sini Daud bersaksi bahwa Tuhan berjanji untuk dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, orang yang remuk hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang patah semangat di ayatnya yang ke-19. Nah, saudara, di sini kita melihat Daud mengemukakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber keberanian dan hikmat. Dan ia menolong kita menghadapi masalah yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Terkadang kita berharap untuk segera bebas dari masalah. Bukan hanya terkadang, bahwa kita ingin sekali cepat-cepat bebas dari masalah. Namun sekali lagi, di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud ini Mazmur ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika masalah kita alami, jangan takut atau jangan sampai benar-benar kehilangan kendali, ya, atau jangan sampai tidak percaya akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, percayalah akan Tuhan dan akuilah di hadapannya bahwa kita membutuhkan pertolongannya di saat-saat kita sedang dalam keadaan terdesak. Kita membutuhkan pertolongannya dan berterima kasih, bersyukurlah kepadanya. Karena apa? Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ia ada di dekat kita, di sisi kita. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mengalami berbagai kebaikan Tuhan, dan ia tidak lupa untuk memuji Tuhan. Di ayat yang ke-30, pasal 34 ayat 2, di situ kita melihat Daud ini tidak menyimpan berkat dan kebahagiaan ini hanya untuk dirinya sendiri saja. Tetapi di situ kita melihat ia mengajak semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk bersukacita memuji Tuhan. Nah, mengapa Daud? Mengapa penting bagi Daud untuk bergabung dengan umat Tuhan untuk memuji Tuhan? Karena sekali lagi sesungguhnya sukacita belum lengkap sebelum dibagikan kepada orang lain. Kebahagiaan itu belum lengkap jikalau kita tidak membawa orang lain di dalamnya juga boleh mengalami kebahagiaan yang sama. Jadi keadaan ini ketika kita misalnya saat kita menikmati apapun itu dengan enak, kita ingin memberitahu ke orang lain tentang apa yang kita nikmati, yang kita makan itu. Nah, saudara-saudara, ingat di dalam dikatakan di situ, kecaplah dan lihatlah. Itu adalah panggilan
Panggilan yang luar biasa bagi kita untuk apa? Memperoleh pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kecaplah, alamilah, nikmatilah dan lihatlah. Nah, ini seperti mengatakan cobalah dan kamu akan menikmatinya. Cobalah, kamu akan menikmatinya. Pengalaman untuk mengenal Tuhan tidak dapat diukur dengan hanya berdasarkan masa atau awal-awal perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena perjalanan awal itu bersama dengan Tuhan itu merupakan proses seumur hidup. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah proses seumur hidup kita, terus kita alami. Dan banyak orang dapat berkata bahwa Tuhan itu baik ketika semua itu berjalan lancar. Namun tidak mudah untuk tetap mengakui bahwa Tuhan itu baik saat kita merasa takut atau senang menghadapi persoalan berat dan di dalam hidup kita ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperhatikan, mengoreksi, melihat kembali apa saja kebaikan Tuhan yang pernah kita alami di dalam hidup ini. Mari kita renungkan, mari kita dalami. Dan pertanyaannya adalah apakah kita yakin bahwa Tuhan itu baik dan penuh kasih di dalam hidup kita ini. Walaupun mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan terdesak, sedang dalam keadaan tertindas karena berbagai masalah. Lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya, dan kita terus bersuka cita dan yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, yang sanggup menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini ketika kami kembali membaca firman-Mu dan kami dibukakan akan pengalaman bersama dengan Tuhan. Raja Daud, hamba-Mu Daud yang mengalami berbagai tekanan, masalah, terdesak. Dan dalam keadaan-keadaan seperti itu, ia pun terus menaruh percayanya kepada Tuhan dan ia berseru kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kami ini, Engkau mengizinkan kami menghadapi berbagai ataupun mengalami berbagai persoalan kehidupan yang membuat kami terdesak. Tetapi justru disitulah Tuhan ingin menguji kami, agar kami punya pengalaman bersama-sama dengan Engkau ketika kami percaya dan menyerahkan hidup dan berseru-seru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kami, melalui perjalanan hidup itu, susah ataupun senang, berurai air mata ataupun tertawa, kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Lebih-lebih ketika kami terdesak, supaya kami benar-benar memfokuskan diri untuk percaya, berserah diri kepada Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat pada hari ini. Tolonglah Tuhan, sertailah kami menjalani hari-hari kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.